Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk menentukan perubahan entalpi nggak hanya pakai percobaan loh, tapi kalian juga bisa menghitungnya menggunakan hukum Hess. Hanya dengan menghitungnya loh. Penasaran bagaimana? Simak video ini baik-baik ya, jangan kebanyakan di skip biar ngerti. Jadi adik-adik, apa sih itu hukum Hess? Nah, hukum Hess itu bisa dianalogikan loh. Nah, kalian lihat peta berikut ya. Misalkan dari rumah kalian pengen berlibur ke pantai. Nah, ada beberapa jalan yang harus kalian lewati kan? Bisa kalian melewati sekolah, bisa juga kalian melewati pom bensin, bisa juga kalian langsung jalan ke pantai. Yang penting kalian awalnya dari rumah, terus nyampenya ke pantai. Jadi adik-adik, dalam hukum Hess ini yang penting adalah awal dan akhir. Seperti di analogi bahwasannya di awal kalian ada di rumah, kemudian tujuan kalian adalah ke pantai. Mau kalian lewat dari sekolah, atau pom bensin, ataupun langsung, tapi yang penting kalian tetap nyampe ke pantai. Itu untuk analoginya ya. Sekarang kita cocokkan dengan teorinya. Jadi adik-adik, hukum Hess itu juga bisa disebut sebagai hukum penjumlahan kalor, di mana dicetuskan oleh Bapak Hess. Hukum Hess ini berbunyi, perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Penerapan hukum Hess ini dapat memudahkan kalian untuk menentukan perubahan entalpi yang mana sulit ditentukan dengan menggunakan percobaan. Nah, persamaan termokimianya disusun sedemikian rupa hingga hasil penjumlahannya merupakan reaksi yang akan ditentukan perubahan entalpinya. Nah, yang sering terjadi, persamaan kimia harus dicocokkan sedemikian rupa untuk memperoleh persamaan termokimia yang dibutuhkan. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sana ada reaksi langsung di mana hasil perubahan entalpinya merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi reaksi yang tak langsung. Jadi, kok bisa kayak gitu ya? Jadi adik-adik, yang perlu kalian perhatikan pada reaksi langsung adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya. Di mana awalnya adalah unsur S dan O2, sedangkan di akhir ada SO3. Oke, simpan dulu, kalian simak baik-baik penjelasan berikut ya. Reaksi tadi bisa digambarkan seperti denah ya, di mana awalnya adalah unsur S, kemudian akhirnya adalah SO3 dengan menambahkan 3/2O2 dengan delta H seperti itu ya. Nah adik-adik, untuk menentukan S ke SO3 bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan memasukkan reaksi yang tak langsung seperti ini. Dari S kita menambahkan O2 menjadi SO2, kemudian dari SO2 kita menambahkan setengah O2 menjadi SO3. Sama kan? Kalau misalkan perubahan entalpinya kalian jumlahkan, maka akan menghasilkan perubahan entalpi yang pertama. Kalian coba deh. Nah adik-adik, untuk memperdalam pemahaman kalian, bisa menggunakan diagram loh. Di mana keadaan awalnya ada S ditambah dengan 3/2O2, dan di keadaan akhir adalah SO3, di mana delta H-nya kita sebut sebagai delta H1 dengan besarnya adalah minus 395,72 kan? Nah, kalau misalkan menggunakan reaksi tak langsung, kita bisa jalan dengan menggunakan delta H2. Kita mampir dulu ke hasil sementaranya adalah SO2 kan? Dengan jumlah delta H-nya adalah minus 296,81. Nah, SO2 ini kalau misalkan ditambah dengan setengah O2 akan mendapatkan delta H baru, yaitu delta H3, di mana nilainya adalah selisih dari delta H1 dikurangi dengan delta H2. Nah adik-adik, agar kalian lebih memahami, di sini aku punya tips untuk menghitung perubahan entalpi menggunakan hukum Hess nih. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama kalian sesuaikan reaksi tak langsungnya agar bisa menjadi reaksi langsung sedemikian rupa. Yang pertama adalah kalian sesuaikan letak senyawanya. Penyesuaian letak ini mengharuskan kalian untuk membalik atau tidak dari reaksi-reaksi yang tak langsung.
Kalau misalkan reaksinya kalian balik, maka lambang positif atau negatif dari delta H juga harus kalian rubah. Kemudian yang harus kalian sesuaikan adalah koefisiennya. Kalau nanti koefisien kalikan dengan X misalkan, maka delta H-nya juga harus kalian kalikan dengan X. Kalau misalkan reaksinya kalian bagi dengan X, maka delta H-nya juga harus kalian bagi dengan X. Kalau misalkan sudah kalian sesuaikan sedemikian rupa, sekarang hasil akhirnya. Kalau misalkan senyawa-senyawanya dalam satu ruas, maka kalian jumlahkan ya. Kalau misalkan beda ruas, maka kalian kurangi. Kalau sudah sesuai, maka tinggal menjumlahkan delta H-nya. Apa kalian masih bingung? Kalau masih bingung, kalian ikuti contohnya ya, bersama dengan anak ini, ya. Oke kakak, terima kasih. Sekarang giliran aku nih teman-teman. Tentukan harga entalpi dari reaksi C ditambah 2H2 ditambah setengah O2 menjadi CH3OH bila diketahui ada persamaan 1, 2, dan 3 dengan delta H-nya masing-masing ya teman-teman. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk reaksi yang ini merupakan reaksi yang langsung, sedangkan reaksi yang ini merupakan reaksi yang tak langsung. Seperti yang sudah dijelaskan sama kakaknya tadi, untuk mencari delta H dari reaksi yang ini dapat dicari dengan menggunakan reaksi yang tak langsung ini. Caranya bagaimana? Simak ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada tabel yang sesuai dengan bagannya kakaknya tadi. Yang pertama disesuaikan, kemudian hasil akhir, kemudian yang terakhir adalah dijumlahkan delta H-nya. Yang pertama yang disesuaikan adalah reaksi yang pertama, yaitu disesuaikan letak senyawanya dan koefisiennya. Kita lihat dari reaksi yang pertama, senyawa apakah yang sama dengan reaksi langsungnya, yaitu senyawa CH3OH. Aku cetak tebal merah kan? Nah, karena yang di reaksi langsung ada di sebelah kanan, berarti reaksinya harus dibalik. Artinya delta H-nya juga harus dirubah menjadi positif. Kemudian kita lihat koefisiennya. Karena koefisien dari CH3OH sudah sama-sama 1, berarti reaksi ini tidak perlu dikalikan maupun dibagi. Kemudian kita menginjak ke persamaan reaksi yang kedua nih teman-teman. Oke, di sana kira-kira senyawa apakah yang sama, yaitu unsur C dan unsur O. Kalian lihat di sana letaknya C sudah sama kan, sama-sama di sebelah kiri. Kemudian koefisien dari C juga sudah sama-sama 1. Artinya tidak perlu ada perubahan tanda dari delta H maupun tidak perlu dibagi ataupun dikalikan. Sedangkan koefisien O2 nanti bisa mengikuti ya teman-teman. Oke, setelah itu kita menginjak ke persamaan reaksi yang ketiga. Di sana yang sama apa sih kira-kira teman-teman? Yaitu H2 kan. Nah, kita cocokkan letaknya H2 sudah sama antara reaksi langsung dan reaksi tak langsungnya. Berarti artinya delta H-nya tidak perlu dirubah lagi tandanya. Tetap negatif ya teman-teman. Akan tetapi koefisien H2-nya pada persamaan reaksi langsung dibutuhkan 2. Artinya reaksi yang nomor 3 ini kita kalikan koefisiennya menjadi 2. Berarti artinya delta H-nya juga kita kalikan 2. Maka dari itu ketemu minus 483,6 kilojoule. Nah, kalau sudah sesuai letak dan koefisiennya, kita menginjak ke langkah ketiga, yaitu hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita tinggal mencoret nih. Kan tadi kakaknya sudah bilang kalau misalkan satu ruas nanti dijumlahkan, kalau misalkan beda ruas nanti saling mengurangi. Kita lihat untuk senyawa pertama adalah CO2. Ternyata di sana tidak ruas kan, berarti saling mengurangi ditandai dengan dicoret. Habis itu kita lihat untuk H2O-nya. Mereka beda ruas kan? Kebetulan koefisiennya sama-sama 2. Berarti kalau misalkan dikurangi atau dicoret, habis kan? Habis itu kita melihat senyawa CH3OH. Di sana tidak ada senyawa yang sama. Berarti tetap aja ya teman-teman. Sekarang menginjak ke unsur O2. Di sebelah kanan ada 3/2 O2, sedangkan di sebelah kiri ada O2 jumlahnya 1, ada O2 lagi jumlahnya 1. Berarti O2-nya bisa saling mengurangi. Hasilnya seperti ini. C-nya bisa langsung turun karena dia tidak ada yang mengurangi. Kemudian 2H2 juga bisa langsung turun dan O2 tinggal setengah ya.
Kemudian untuk senyawa CH3OH juga bisa langsung turun. Untuk bagian delta H-nya tinggal saling menjumlahkan aja, ketemu negatif 113,1 kJ. Nah teman-teman, pesan dari aku nih, nanti kalau misalkan kalian mengerjakan, untuk mengecek hasil kalian itu benar apa salah, kalian cocokkan aja reaksinya dengan reaksi yang ada di soal. Kalau misalkan reaksinya sudah sama, kemungkinan delta H yang kalian jumlahkan itu juga sudah. Cukup mudah bukan? Alhamdulillah adik-adik semuanya, akhirnya pembahasan sudah selesai dibahas semuanya ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!